Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Seperti biasa, kita akan membahas kembali Bapak Ibu, yaitu soal P3K tahun 2022, tahap ketiga. Dan insya Allah akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu masih memiliki kesempatan, yaitu 1,5 bulan lagi, untuk bisa menguasai tipe soal P3K tahap ketiga. 4 bidang kompetensi yaitu pedagogik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Pada bagian kedua ini merupakan semua soal FR tahap 1 dan tahap kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk bisa melanjut ke tahap ketiga supaya Bapak Ibu paham di tahap ketiga bentuk soalnya seperti apa. Oke, terima kasih selama ini Bapak Ibu sudah mendukung kami. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita lihat Bapak Ibu bentuk soalnya. Seperti biasa, Bapak Ibu harus memahami setiap kata kunci soal ya untuk bisa menjawab soal dengan tepat. Oke, nomor 1 di sini yaitu Pak Wahyu mengamati kerucut pengalaman Ed Gardel. Yang mana kerucut pengalaman Ed Gardel. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Wahyu setelah mengamati kerucut tersebut? Di sini kita perlu ketahui, yaitu kita lihat nanti, yaitu bentuk kerucut Ed Gardelnya Bapak Ibu. A. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. B. Lebih banyak meminta sifat mengingat. C. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. D. Lebih selektif memilih media pembelajaran. E. Lebih fokus terhadap proses pembelajaran, bukan hasil pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, di sini kita lihat jawabannya adalah C, yaitu lebih memahami media pembelajaran konkret daripada abstrak. Kita lihat pembahasan Bapak Ibu. Oke, di sini perlu kita pahami yaitu mengenai tentang kerucut pengalaman Ed Gardel. Yang mana ya kita kasih tanda Bapak Ibu supaya lebih mudah kita pahami. Di sini yaitu daya ingat 10% itu apabila siswa hanya membaca. Oke, ini. Berikutnya 20% siswa mendengarkan daya ingatnya dan 30% yaitu siswa melihat gambar ya, siswa lihat video dan siswa demonstrasi. Nah, ini daya ingat siswanya mencapai yaitu 30%. Sedangkan untuk daya ingat 50% itu siswa terlibat dalam diskusi. Jadi kalau di dalam proses pembelajaran siswa terlibat di dalam diskusi, maka pemahaman konsep atau daya ingat siswa itu bisa mencapai 50%. Dan apabila siswa itu yaitu bisa menyajikan atau presentasi hasil diskusi tadi, maka daya ingatnya 70%. Dan apabila siswa di sini yaitu bermain peran melakukan simulasi atau mengerjakan hal yang nyata, nyata itu konkret Bapak Ibu ya, bukan khayalan atau abstrak Bapak Ibu. Artinya apabila di dalam proses pembelajaran kita melibatkan siswa secara langsung, yaitu dalam bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata, maka daya ingat tersebut bisa mencapai yaitu 90%. Artinya siswa yaitu pasti dia memilih pembelajaran konkret daripada abstrak Bapak Ibu ya. Atau siswa langsung berbuat gitu ya. Bukan hanya terlibat tapi langsung berbuat. Berarti betul jawabannya yaitu C. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak setelah pengamatan kerucut pengalaman Ed Gardel. Kita lanjut soal ya.
Ini jawabannya Bapak Ibu ya, yang 90%. Oke, soal nomor 2. Di dalam pembelajaran, guru menyediakan 2 magnet dan paku. Siswa kelas 7 SMP melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen. Ingat Bapak Ibu, yaitu rumusan tujuan pembelajaran itu harus terdiri dari A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D? Yaitu audience, condition, degree, behavior, gitu ya. Lanjut. Maka dari indikator ini atau kata kuncinya siswa. Siswa itu audience. Ya. Melakukan percobaan tarik-menarik medan magnet. Ini sudah ada kondisinya, sudah ada behaviornya, gitu ya. Namun di sini kurang yaitu degree atau degree. Apa itu degree? Yaitu hasil dari proses pembelajaran tersebut. Di sini kita lihat siswa kelas 7 SMP melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet dengan benar. Nah, seharusnya dilengkapi dengan benar, dengan tepat, gitu ya. Nah, itulah disebut dengan degree-nya Bapak Ibu. Berikutnya soal nomor 3. Bu Yuni, guru kelas 9 SMP, akan mengajar materi matematika dengan KD jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Yuni adalah 1. Ia meminta peserta didiknya membawa kardus bekas. 2. Ia menginstruksikan peserta didiknya untuk membuka kardus tersebut sesuai dengan pola yang ditentukan oleh Bu Yuni. 3. Peserta didik diminta untuk menggambar terkait pola kardus yang dibawa. 4. Peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, ya, berdasarkan langkah-langkah 1, 2, 3, 4, pembelajaran yang dilakukan Bu Yuni sesuai dengan teori pembelajaran. A. Kognitivisme, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Oke, kita lihat Bapak Ibu, jawabannya adalah kognitivisme. Apa alasan? Karena di sini dari langkah-langkah tersebut kita dapat mengetahui bahwa teori yang dilakukan adalah kognitif untuk pemahaman tersebut. Karena siswa diarahkan cakupan pengaturan yang diterima dan menyesuaikan pemahaman yang dimiliki peserta didik. Berarti ini larinya ke kognitif, ya, kognitivisme. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar, psikomotorik kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori. A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Oke, Bapak Ibu, di sini kata kuncinya adalah peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar. Berarti ini merupakan dari teori Bandura. Kita lihat pembahasan apa alasan kok teori Bandura Bapak Ibu. Kita lihat. Teori Bandura itu mengemukakan bahwa peserta didik belajar meniru hal yang dilakukan oleh guru. Tadi kan sini jelas ya, peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didik sehingga siswa tersebut mengikuti gerakan apa yang diberikan dari guru tersebut. Maka dari teori ini merupakan gabungan dari teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif yang berprinsip pada modifikasi perilaku. Ya, perilakunya ada tadi mengikuti gerakan tadi. Maka ini merupakan teori Bandura. Lanjut soal nomor 5.
Di dalam pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk memahami objek dunia melalui gambaran atau visualisasi gambar. Ini merupakan sesuai dengan teori A. Brunner, ya, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Apa kata kuncinya? Yaitu memahami objek dunia melalui gambaran atau visualisasi gambar. Ini merupakan teori Brunner atau Brunner Bapak Ibu. Oke, alasannya yang mana teori Brunner ini merupakan tahapan ikonik, ya. Artinya gini, pada teori Brunner ini yang mana memahami objek-objek dunia melalui gambar dan visual gambar ini merupakan tahapan ikonik. Yang mana tahapan ini mengetahui disajikan melalui sekumpulan gambar yang mewakili suatu konsep. Ini merupakan teori pembelajaran menurut Brunner Bapak Ibu. Soal nomor 6. Pak Rudi adalah seorang guru fisika SMA. Di dalam proses pembelajaran memberikan serentetan kegiatan peserta didik dengan urutan sebagai berikut. 1. Membangkitkan dan memelihara perhatian. 2. Merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep. 3. Menyajikan pelajaran baru. 4. Memberikan bimbingan belajar. 5. Memberikan feedback atau balikan. 6. Menilai hasil belajar. Dari langkah di atas, maka Pak Rudi melakukan teori pembelajaran A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Dari rentetan, ya, 1 sampai 6 ini merupakan teori pembelajaran yaitu B. Gagne. Kita lihat teori Gagne. Di dalam pembelajaran menurut Gagne, peranan guru lebih banyak membimbing peserta didik. Guru dominan sekali perannya di dalam proses pembelajaran. Artinya tadi di sini Pak Rudi lebih dominan, ya. Yang mana Pak Rudi 1 membangkitkan, merangsang, menyajikan, memberikan bimbingan, memberikan feedback, dan menilai. Jadi artinya Pak Rudi lebih dominan di dalam proses pembelajaran. Berarti kalau di dalam pembelajaran guru itu lebih dominan, maka itu merupakan teori pembelajaran Gagne Bapak Ibu. 7. Oke. Bu Usni sebelum melakukan pembelajaran di kelas lalu memperhatikan dan melakukan langkah proses pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang terarah. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memilih materi pembelajaran. 3. Menentukan topik yang dapat dipelajari siswa. 4. Mengembangkan metode pembelajaran. 5. Melakukan penilaian. Dari langkah-langkah tersebut, maka Bu Usni, ya, melakukan teori pembelajaran A. Brunner, B. Gagne, C. Piaget, D. Skinner, E. Bandura. Oke, dari kata kuncinya yaitu memperhatikan dan melakukan langkah proses pembelajaran. Yang mana untuk menghasilkan pembelajaran yang terarah. Berarti itu merupakan teori Piaget Bapak Ibu. Oke ya, kita lihat. Menurut teori kognitif Jean Piaget, proses pembelajaran akan terjadi apabila ada aktivitas individu, interaksi dengan sosial, dan belajar adalah suatu proses yang aktif, yang mana berorientasi pada tujuan. 8. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah, di sini kata kuncinya yaitu behavioristik. A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya adalah teori behavioristik. Behavior. Apa behavior? Yaitu rangsangan atau stimulus.
Di sini ada behavior itu adalah stimulus atau memberikan rangsangan kepada peserta didik. Lanjut, soal 9. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif. Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar. A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu, pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi. Berarti merupakan teori belajar konstruktivisme. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau belajar yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Itulah disebut dengan teori konstruktivisme. Lanjut, soal 10. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Oke, di sini kata kuncinya penerapan teori behavioristik di dalam media digital. Berarti ini dalam praktek pembelajaran adalah yaitu PowerPoint dan multimedia. PowerPoint dan multimedia itu adalah merupakan contoh penerapan teori behaviorisme Bapak Ibu. Oke, di sini sudah jelas ya dalam pembahasan yang mana teori behaviorisme berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia, yang mana cenderung satu arah. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, soal nomor 11. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Takut, B. Merasa terharu, C. Biasa saja, D. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan Anda, E. Lebih bersemangat. Ya, kecil besar kita tetap harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya di sini kan bayarannya besar. Kalau kecil bagaimana? Ya tetap kita harus bertanggung jawab. Berikutnya 12. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan tugas keluar kota untuk mengkondisikan panitia kegiatan hari pendidikan di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, oke, di sini Anda diminta untuk menggantikan guru lain. Ya, apakah Anda menerima? Ya, kita menerima. Namun kita tetap harus mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. A. Jawaban yang tepat. 13. Sebagai guru, Anda harus memberikan ilmu kepada peserta didik dengan baik. Betul. Tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga memberikan contoh cara bersikap yang baik. Apa pendapat Anda mengenai pernyataan tersebut? Sangat setuju. 14. Karena pandemi, seorang guru tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Hal ini wajar. Yang penting kita sudah menyampaikan materi kepada siswa. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap Anda, kita tidak bisa menyampaikan materi dengan baik, alasannya karena pandemi. Apakah wajar? No, tidak wajar. Karena bukan suatu alasan. Baik pandemi maupun tidak pandemi, kita harus berusaha atau kita harus dapat menyampaikan materi dengan baik. Untuk kasus ini jawabannya adalah sangat tidak setuju. 15. Saya dapat mengambil keputusan dengan cepat dan baik untuk penyelesaian suatu masalah atau tugas yang sudah dibebankan dan dipercayakan kepada saya. Berkenaan dengan hal ini,
sikap Anda adalah? Oke, kita mengambil keputusan dengan cepat. Dengan cepat dan baik, ya. Cepat dan baik. Berarti jawabannya adalah sangat setuju. 16. Anda berusaha bekerja sendiri saat ditunjuk menjadi ketua panitia perpisahan di sekolah Anda karena Anda tidak ingin merepotkan rekan Anda yang menjadi panitia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Anda sangat tidak setuju. Oke, 17. Dua orang warga terlibat konflik karena masalah membuang sampah sembarangan, di mana salah satu dari mereka membuang sampah sembarangan yang baunya sangat mengganggu. Melihat hal ini, Anda meminta bantuan warga lain sebagai penengah agar konflik tidak berlanjut. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Jika kita sudah mengetahui hal seperti ini, ya, karena kita sudah mengetahui secara langsung Bapak Ibu, ya sebaiknya alangkah baiknya langkah pertama kita terlebih dahulu untuk sebagai penengah gitu ya. Kalau kita menunggu nanti minta bantuan dengan warga lain, maka bisa aja nanti konflik ini bisa terjadi gitu ya, atau makin besar permasalahan ini gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. 18. Saya baru pindah ke lingkungan yang baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seseorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik, sehingga saya mengganti acara yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. Kita sudah dinasihati dan kita mengganti acara tersebut. Jawabannya adalah sangat setuju. 19. Saya diutuskan oleh pimpinan mengikuti pelatihan di luar daerah. Oleh panitia, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, sehingga saya merasa kurang nyaman. Jelas jawabannya sangat tidak setuju. 20. Oke, ketika banyak tetangga di sekitar tempat tinggal Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda bersikap toleran dan menghormati mereka. Pasti jawabannya sangat setuju. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti tahap ketiga. Semoga lolos. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini Bapak Ibu. Oke, akan kita lanjutkan yaitu part-part berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.